Waalaikumsalam. Iya, silakan masuk. Ya, silakan duduk ya. Ada yang bisa Ibu bantu, Nak? Mau melakukan konseling? Boleh. Ya, kelihatannya muka kamu hari ini sangat sedih, sangat murung. Ada apa? Boleh kamu menceritakan permasalahan kamu saat ini. Ya, nggak usah takut untuk menceritakan permasalahan kamu kepada Ibu. Karena di dalam bimbingan konseling ini terdapat asas kerahasiaan, di mana asas kerahasiaan ini akan menjamin semua rahasia ataupun permasalahan kamu saat ini akan terjaga kerahasiaannya dan tidak akan tersebar kepada orang lain. Ya, kamu boleh menceritakan semua permasalahan yang sedang kamu alami saat ini. Iya, Ibu juga bisa mengerti apa yang sedang kamu rasakan saat ini. Nah, semoga dengan kamu bercerita kepada Ibu dan kamu melakukan konseling pada hari ini, permasalahan yang sedang kamu alami ini bisa mendapatkan jalan keluar yang lebih baik lagi. Dan semoga kamu bisa lebih lega dengan kamu bercerita pada hari ini kepada Ibu. Nah, semoga kamu ke depannya bisa lebih baik lagi. Jangan berlarut-larut di dalam kesedihan. Tetap semangat dan selalu tersenyum. Jangan murung dan jangan sedih lagi ya. Iya, sama-sama Nak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura Ducinta dengan NIM 1905110275. Di sini saya akan membuat video tentang bagaimana merespon klien dalam konseling individual. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah konseling individual yang diampu oleh Bapak dosen M. Arli Rusandi, SPD MPD. Baik, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu respon. Nah, respon ini dapat menjadi basis atau landasan bagi proses pemberian bantuan terhadap klien yang membutuhkannya dan menjadi tuntutan untuk mengenal dan mempelajari posisi klien dan hubungannya dengan lingkungannya. Nah, di sini pemberian respon ini merupakan usaha untuk mengetahui lebih lanjut tentang diri dan permasalahan klien serta penyampaian apa yang didengar tentang klien. Nah, respon di sini juga identik dengan empati yang menekankan pada upaya konselor memasuki kerangka rujukan klien dan mengkomunikasikan apa yang ditangkap oleh klien dari ungkapan konselor. Nah, di sini respon juga dapat berfungsi sebagai stimulus untuk penguat bagi klien untuk melakukan eksplorasi. Selanjutnya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam merespon klien. Yang pertama ada responding to content atau merespon isi atau pokok permasalahan. Nah, tujuan merespon ini adalah mendapatkan gambaran atau klarifikasi yang lebih jelas tentang unsur-unsur pengalaman dari masa lalu klien. Adapun unsur pokok permasalahan responding ini terletak pada pernyataan dasar, yakni what, why, when, where, dan how. Dan bentuk kata yang tepat dalam merespon isi ungkapan klien antara lain, contohnya, Anda mengatakan bahwa ketika Anda tampil di depan umum, Anda merasa kurang percaya diri. Apakah begitu? Nah, cara yang digunakan tersebut dalam mengorganisasikan isi pengalaman klien. Yang pertama yaitu secara kronologi, yang kedua berdasarkan kepentingan klien, yang ketiga secara relasi sebab akibat. Contoh merespon selanjutnya yaitu responding to feeling atau merespon dengan perasaan. Nah, merespon dengan perasaan ini merupakan keterampilan yang kriteria, yang artinya merefleksi pengalaman aktif dari klien dalam kaitannya dengan dunianya. Nah, di sini dalam prakteknya akan dijumpai klien yang mungkin mengekspresikan secara langsung dan verbal dan mungkin mengekspresikannya secara tidak langsung atau melalui intonasi suara yang menggambarkan situasi yang sedang dialaminya. Nah, sementara konselor juga ingin melibatkan perhatian dan penghayatannya akan pengalaman dengan memberikan respon terhadap ungkapan dari perasaan klien itu sendiri. Contoh dari responding to feeling atau merespon dengan perasaan. Ibu juga mengerti apa yang sedang kamu rasakan. Atau Ibu juga turut prihatin apa yang sedang kamu alami saat ini. Selanjutnya, konselor juga harus mengkomunikasikan pemahamannya terhadap perasaan dari klien itu sendiri. Seperti, apakah kamu merasa sedih? Atau
Apakah kamu merasa bahagia atau apakah kamu merasa diabaikan dan sebagainya. Contoh respon selanjutnya yaitu responding to meaning atau merespon makna atau arti. Nah, responding to meaning ini berarti konselor itu memberikan respon terhadap makna atau arti agar dapat memberikan argumen mengapa perasaan seperti yang telah disebutkan itu bisa muncul. Penekanan dalam memberikan respon makna ini adalah bagaimana membuat respon tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk konten dan feeling dari sebuah ungkapan dari klien. Dengan demikian, respon terhadap makna belum bisa dikatakan sempurna sehingga menyentuh unsur isi dan perasaan tersebut. Di sini contoh responding to meaning atau merespon dengan makna atau arti yaitu kamu merasa sedih ya karena kamu dibully oleh teman-teman sekelasmu. Nah, itulah contoh respon yang bisa kita lakukan sebagai konselor dalam kegiatan konseling maupun konseling individual yang bisa kita lakukan. Nah, keterampilan merespon ini merupakan keterampilan yang sangat penting yang harus dimiliki oleh konselor dalam rangka pelayanan konseling. Nah, tujuan dan kegiatan merespon ini agar pada diri klien itu tumbuh atau di dalam dirinya, di mana klien itu dapat menyadari berbagai peristiwa yang berkaitan dengan dirinya dan dengan lingkungannya, baik yang terjadi pada saat sekarang maupun yang telah dialaminya pada masa lalu. Nah, mungkin sekian video dari saya bagaimana merespon klien pada konseling individual maupun dalam pelayanan bimbingan dan konseling. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura Dusinta dengan NIM 1905110275. Di sini saya akan membuat video tentang bagaimana keterampilan bertanya dengan berbahasa tertutup dan terbuka untuk memenuhi tugas mata kuliah konseling individual yang diampu oleh Bapak M. Arli Rusandi, SPD, MPD. Baik, di sini saya terlebih dahulu akan menjelaskan bagaimana keterampilan bertanya. Nah, di sini keterampilan bertanya itu merupakan salah satu bentuk keterampilan dalam konseling, yaitu menolong seseorang untuk melakukan suatu wawancara yang pangdinamia. Hal ini berfungsi untuk membantu klien untuk memperjelas bagaimana isu, membantu klien dalam menggali informasi yang diperlukan bagi klien itu sendiri, dan membantu mengeksplor aspek-aspek tertentu dalam permasalahan yang dihadapi oleh klien itu sendiri. Keterampilan bertanya di sini juga merupakan keterampilan konselor dalam mengajukan pertanyaan kepada klien. Dalam mengajukan berbagai pertanyaan nantinya kepada klien, konselor harus mempertimbangkan apa saja model atau bentuk pertanyaan yang nantinya akan ditanyakan kepada klien. Untuk itu, ada beberapa model atau bentuk pertanyaan yang nantinya bisa digunakan dalam layanan konseling ini. Yang pertama ada open question atau pertanyaan terbuka. Model pertanyaan open question atau pertanyaan terbuka di sini biasanya menuntut suatu jawaban yang relatif panjang dan juga membuka kemungkinan jawaban yang baru atau jawaban yang lainnya, tetapi tidak menyimpang dalam konteks permasalahannya. Di samping itu, open question atau pertanyaan terbuka di sini juga memberikan kemungkinan untuk memunculkan ide-ide, perasaan, pemikiran, dan arah klien ke dalam wawancara. Nah, respon klien di sini terhadap suatu pertanyaan yang bersifat terbuka menjadikan klien itu merasa diajak bersama untuk terlibat dan aktif menceritakan pengalaman dan permasalahan atau juga mengelaborasikan apa yang klien rasakan. Contoh pertanyaan yang bisa kita ajukan atau kita tanyakan kepada klien kita nantinya dalam open question atau pertanyaan terbuka yaitu, Ibu melihat kemampuan kamu yang sangat bagus di antara teman-teman kamu. Apakah kamu setuju jika kamu mengikuti olimpiade yang mewakili sekolah kita pada tingkat nasional? Atau bisa juga dengan menggunakan kalimat berikut. Apakah kamu bisa mengungkapkan bagaimana perasaan kamu ketika kamu mengikuti olimpiade? Selanjutnya ada closed
question atau pertanyaan tertutup. Nah, di sini mode pertanyaan tertutup di sini menuntut jawaban atau respon yang relatif terbatas dan singkat karena alternatif jawabannya sudah tersedia sehingga klien hanya memilih saja sesuai dengan sifatnya. Pertanyaan tertutup mempunyai ruang lingkup yang relatif sempit. Di sini, konselor dalam melakukan wawancara tidak harus mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mencakup langsung jawaban-jawabannya. Contoh pertanyaan tertutup yang bisa kita lakukan dalam kegiatan konseling contohnya, bagaimana jika kamu mengikuti kegiatan Olimpiade Matematika di tingkat nasional? Contoh lainnya, pertanyaan tertutup yang nantinya bisa kita ajukan pertanyaan kepada klien dalam kegiatan konseling yaitu, apakah kamu setuju jika matematika itu termasuk pelajaran yang menyenangkan? Nah, itulah penjabaran dari video saya pada kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan, kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.